Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa lil mu'allimina wa lil munabbir ruhina wa liman ajazana wa lil mursyidina wa lil ulama'ina wa lil muassis wal masyayikh nafdatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Fathul Ghayah wa Tadrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Sultan Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Al-Qudir Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Darul Ulum Raja Surabaya Karamat Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asnadihim wa kulliyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhabbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa ma aqramaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Fathul Ghayah wa Tadrib setiap hari Selasa ba'da maghrib di Mushola Darut Taqwa Nindro Kebon Mas Bersih Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya ingkang hadir di hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni sholat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang mulia, halaman 26 tetap bahas bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal mawashi monggo anapun utawi hewan angon iku kata jibu monggo wajib monggo az-zakatu zakat fi thalathati ajnasin ing dalam 3 jenis. Minha diantaranya wahia lan
sitatu asya'a enam perkara, ada 6 macam. Suwijiku al-islamu agama Islam wal khuliyatu lan merdeka wal bilkutamu lan milik ingkang sempurna wal nisabu lan mencapai nisab wal haulu lan setahun wasaumu lan dikembalikan, ya dikembalikan atau angon bebas angon. Para hadirin ingkang mulia, walaupun seperti sinopan, mugi-mugi manfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin. Kemarin sampun syarat zakat ternak, zakat masyiyah atau zakat al-mawashi. Zakat hewan ternak terdiri dari sapi, onta, kambing, kerbau. Pokoknya bahasa ini. Kambing, wedhus, kambing, wedhus, sapi, kerbau itu termasuk kelompok al-mawashi. Nomor 3 syarat zakat ternak adalah wal utamu, kepemilikan ingkang sempurna. Itu kaitannya dewi ingkang sempurna, juga bisa diberdayakan, juga bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kalau dalam bahasa mazhab Hanafi itu namanya milkiyah, ya, milkiyah mutlaqah, kepemilikan yang mutlak. Jadi TTDW punya sendiri, dibesarkan DW, digawe DW, kemudian kita salurkan DW. Itu kepemilikan sempurna, milik sendiri. Nah kalau misalnya itu bukan milik sendiri, misalnya ya tidak jelas siapa pemiliknya, maka tidak wajib zakat. Contoh misalnya orang wedhus mau wae, kemudian takoi wong kita siapa, punya siapa, tahu, tak jelas. Ya, lagi tidak jelas Pak. Berarti itu dhaif, lemah, habis ya. Jadi tidak wajib zakat. Contoh selain ternak, diwong zakat yang tidak wajib kalau tidak jelas, yang tidak termasuk milk kepemilikan sempurna. Ya, contoh properti sembilan, properti yang belum lunas itu tidak terjadi. Sampai apa? Nyicil, ngaksul, ya itu tidak wajib zakat. Kecuali sampai ya selama ngaksul itu disewakan, ya, dan menghasilkan mencapai nisab dan haul baru dikeluarkan zakat. Sampai kalau kendaraan sampai misalnya tidak dipakai untuk penghasilan, dipakai sendiri untuk pribadi dan keluarga, tidak kena zakat. Tetapi kalau mobil sampai dipakai sewaan, touring, rekreasi, traveling dan sebagainya, maka hasilnya itu kalau mencapai syarat wajib dizakati. Bagian, itu contoh. Okay. Kemudian, kalau misalnya ada properti yang hilang, hilang, ya karena zakat memang hilang, bukan termasuk bil utang. Utawa barangnya digosok wong, emas digosok wong, ya nggak wajib zakat. Atau lupa dosa Allah tanah saya kira tidak lali Pak, sampai lali, bagi Allah, kemarin orang pun itu wajib zakat. Utawa disimpan taruh mana, atau barang itu jatuh di dasar laut, maka juga atau disita pemerintah, disita bank. Tentu sampai dua properti, tanah bangunan disita bank atau kendaraan disita bank, maka tidak jadi syarat zakat. Ya, itu bukan termasuk syarat bil utang. Artinya bil utang itu kepemilikan untuk sempurna dan kelihatan barangnya. Enggak kelihatan itu barang kok itu. Jadi
Nah, semua itu dikatakan adalah harta yang tidak leluasa dipergunakan. Dalam waktu dikatakan maklum timah, gak wajib zakat kayak contoh seperti tadi. Ya, nah, jadi hadir ya, cuma sebagian ulama mengatakan tetap wajib zakat, tetapi cuma ulama itu apa? Tetap tidak wajib zakat. Sebab harta gak jelas itu termasuk harta tidak muayyanah, tidak jelas, ya, tidak jelas. Nah, tidak kemudian tidak untuk keperluan khusus perorangan, ya, tidak wajib zakat. Contoh ini umum, misalnya masjid, musola yang diwakafkan, atau bangunan madrasah, atau pondok pesantren, atau bangunan sosial, itu bukan termasuk wajib zakat. Sebab di dalam mazhab Syafi'i suatu benda yang itu jikalau bukan kepemilikan perorangan, waktu contoh tadi, itu berarti kepemilikannya berbeda menjadi milik umat atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kali ini syarat nomor 3 adalah bil-qur'an, kepemilikan sempurna, kepemilikan yang utuh, yang utuh. Juga pemilik itu menguasai bendanya, manfaatnya, bahkan bebas untuk mentasarufkan sebab daerah ini bebas. Itu milkutam, kepemilikan sempurna. Kemudian syarat nomor 4 untuk zakat ternak, zakat nahok, nisobu mencapai nisab, ukuran mencapai nisab. Rokok nisab itu harta yang mencapai nilai tertentu sesuai ketetapan syarat, sesuai aturan syariat. Nah, nilai minimum yang wajib di zakatnya itu nisab, nisab. Oleh karena zakat contoh emas, perak, penghasilan, perniagaan itu nisabnya berapa? Nisabnya emas berapa? 2,5%. Ya, 2,5%, kadarnya 2,5%. Nisab zakat itu 80 gram emas, ya, kemudian kena 2,5%. Ini adalah nisab zakat, ya. Nah, itu tidak termasuk zakat awal. Sebab nisab zakat ternak itu bukan 85 gram emas, tapi jumlah, ya, jumlah. Contoh, jenengan yang diabetes 30, kemudian sama terus ini duit anak 30, berarti kan 120. Lalu sampai duit 120 berarti kena zakat apa? 3 ekor kambing, ya, kena zakat 3 ekor kambing. Ada 1 ekor kambing. Ulama memang berbeda pendapat, ya. Nah, zakat penghasil itu ukuran nisabnya 2,85 gram, ya, 85 gram emas, termasuk penghasilan, termasuk dari upah, termasuk dari persewaan, termasuk dari jasa, termasuk pokoknya pendapatan baik rutin dan rutin, ya, itu mencapai 1 tahun, mencapai nisab 85 gram emas, maka dikenakan zakat 2,5%. Ini untuk zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat
harta perniagaan atau barang dagangan. Buat para hadirin rahimakumullah, nah lewat gaji UMR 5 juta misalnya, jelas sudah nuntut 85 emas. Tak nuntut sampai menghitung coba, turun dikurangi sembako dino, turun biaya listrik, turun biaya telepon, turun biaya sekolah anak, turun biaya belanja, turun asuran sepeda. Jadi sekali seperti itu, nggak termasuk zakat. Oleh zakat penghasilan 15 juta, 10 juta, 15 juta itu bisa juga tetap wajib zakat. Tapi semua hitung dulu. Nah, bagaimana maka diganti dengan sedekah? Sedekah seikhlasnya. Contoh sehingga mencapai zakat dalam penghasilannya, maka diusahakan untuk tetap sedekah. Tetap sedekah. Nah, bagaimana misalnya saya untuk zakat tiap bulan boleh? Lah setahun ini kita dikumpul, kita uangnya, terus muncul saat bisa zakat. Bagaimana? Boleh. Sampai zakat, nah itu hitungannya apa? Terus aku hitung pokoknya aku gajiku 10 juta, tak kali 2,5%. Ketemu zakat, tak zakat boleh. Berarti pendekatannya pendekatan penghasilan pendapatan bruto kotor. Boleh. Sampai lompat. Boleh. Atau pendekatan penghasilan neto bersih setelah dikurangi semua beban biaya hidup. Nah itu kan. Jadi boleh dibayar setiap bulan. Tuh, ini saya bolehkan sudah Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Muhammadiyah Nahdlatul Ulama boleh setiap bulan. Apa setiap bulan? Kuwatir, kuwatir juga umat ada tahun itu tidak membayar zakat. Boleh setiap bulan. Kita bayarannya saruan 10 juta misalnya. Aku tak cukup 10 juta kabeh total pendapatan bruto kan tak jadi 2,5% tak perlu zakat tak bisa boleh. Boleh pakai tidak dan zakat namanya itu boleh. Jadi aku berkata salah Allah pakai ngawur zakat kok oleh ngejut. Karena MUI membolehkan, Badan Amal Zakat Nasional juga membolehkan. Cekap senes pulau, senes pulau. Pekat membolehkan. Yang kelima, cara zakat ternak adalah haul. Masa kepemilikan yang dihitung 1 tahun. Ini perhitungan masa. Setiap zakat itu masa 1 tahun. Hala yang perlu haulan itu dari kata hala yang perlu haulan. Atau ada yang memakai istilah ahwalun, bukulun, atau asana setahun boleh. Hawalah asana 1 tahun. Intinya haul itu syarat zakat. Benda penghasilan apapun yang kita miliki sempurna dan mencapai nisab dihitung masa 1 tahun atau 12 bulan. Nah, bagaimana cara menghitungnya bulannya? Apakah memakai hitungan Qamariyah, Hijriyah, ataukah memakai Syamsiah atau Masehi? Diabdolkan, diutamakan adalah memakai pendekatan bulan Hijriyah. Tidak mesti panjenengan zakat mal konteni Ramadan, tidak mesti. Contoh, sampai menghitung awal zakat mal itu misalnya 30
napa 130 Zul 30 Muharram. Ya, 1 Muharram. Maka akhirnya adalah 30 Zul ya. Jadi pokoknya 12 bulan dihitung. Terserah dari mana awal bulannya itu genap 12 bulan. Tidak harus Ramadan Pak. Sebab kata yang keliru ya, tak bulan Ramadan Syawal ya, dia melakukan zakat mal. Belum sebenarnya Ramadan hitungannya zakat mal 2 kali setahun. Itu bukan cukup jenengan zakat mal setahun 1 kali. Maka kita luruskan dengan zakat mal hitungannya adalah hijriyah, dimulai bulan apa? Seperti 12 bulan dalam hijriyah. Sampai Syawal berarti Muharram. Akhir Muharram itu pakai ngono. Oh, tentang lah berapa peminat cuma wajib bersumpah dalam satu tahun. Jadi, nah, niki hal ini syarat harus dipenuhi seperti perintah kanjeng Nabi. Ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha selama tahun 68 Masehi di Bangkit Madinah. Riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar dan sebagainya. Nomor muni hadis walaisa fi malik zakatun hatta yahula alaihi haul. Jadi tidak ya, dan tidak ada zakat. Walaisa fi malik zakatun, tidak ada zakat harta sampai harta mencapai haul atau 1 tahun. Walaisa fi malik zakatun hatta yahula alaihi haul. Niku perintah kanjeng Nabi. Jadi hitungan haul itu kembali adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, bagaimana jika pertengahan tahun ini menurun pendapatannya? Ya, nah kalau terjadi pertengahan tahun menurun pendapatannya, hartanya berkurang, kebakaran, tutup, kecolongan, perampokan pertengahan tahun, maka kalau tetap hartanya tidak mencapai besok, maka jangan. Tapi dia itu tidak di atas nisab, maka di bawah nisab tidak wajib zakat, atas nisab tetap wajib zakat. Itu. Ini kalau hadir sampai Allah. Lek ono misalnya, lek ono hewan ternak wedhus kambing misalnya, itu apakah anak-anaknya kambing itu dihitung? Kan anak-anak kambing itu haulnya walaupun umurnya belum setahun, tapi haulnya batasan haul zakatnya ikut induknya, ikut induknya. Jangan kemudian khusus ini kambing tadi itu. Lah dihitung jumlahnya minimal untuk kambing 40 ekor kambing. Syaratnya tambah 1 lagi. Syaratnya kambing itu asauku nopo di angon kembalan, pangannya jomblo, boleh di niku. Ada orang kotus 40 anak-anak ini niku pangan jomblo, boleh di angon jomblo, maka nopo ada lek wong arek sak wedhus niku duwe 3 anak. Ping berapa 40 ya ekor, maka zakatnya apa? Dihitung dizakati 2 ekor kambing. Jadi nisabnya kalau zakat ternak bukan berapa 5 gram emas, tetapi apa? Jumlah minimal ya dari ternaknya. Nah, gitu. Nah, harta itu
niku kita perhatikan kados zakat hewan ternak, zakat harta perdagangan, pupuk dan sebagainya, zakat harta dan penghasilan dari simpan emas dan perak, niku haulnya ya diperhatikan 80 gram emas. Tetapi ada zakat yang tidak perhatikan haul, tidak wajib haul, nopo buah-buahan, biji-bijian, hasil panen, tangkapan ikan di laut, itu bukan haul, tetapi nopo hitungan per panen. Ya siap panen. Jadi harus tahu sebab wonten rumiyin wonten sepuluh bab zakat ditakoni wong digerakkan mawon 85 gram emas yo niku kabeh rumong seperti tapi salah kabar niki Pak. Makanya tersebut sudah takoko sing ngerti nggih takoko sing ngerti niki cek boten kesasar nggih. Lah kula balik malih untuk haul masa setahun 12 bulan itu afdolnya memakai pendekatan bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah. Lagi. Sebab ulama beda pendapat. Cuma jumhur ulama termasuk pendapat Imam Syafi'i. Sekarang tahun 20 Masehi dalam kitab Al-Qur'an mengatakan dengan pajak intinya beliau berpendapat untuk bayar zakat haulnya memakai hitungan Hijriah. Tetapi sekarang ini kita lihat akhir perusahaan, akhir kantor, toko-toko modern, hipermarket dan sebagainya, yang mungkin kita pakai Hijriah. Paham ya? Masuk kantor dari dengan Hijriah, pasti pakai hitungan Masehi. Bagaimana hukumnya? Boleh diperbolehkan jika ya yang zakat itu kesulitan untuk menghitung kalau memakai bulan Qamariyah, boleh memakai bulan Masehi. Mosok laporan perusahaan kok ditulis bulan Sapan, laporan keuangan bulan Oktober, pasti bulan-bulan Masehi. Niki diperbolehkan oleh para ulama konten boleh. Memang betul ada aturan di Peraturan Menteri Agama RI nomor 14 ya tahun 14 tahun 52 itu ketentuannya bayar zakat ya haulnya itu pakai Hijriah. Tapi oleh MUI, oleh Basnas diperbolehkan memakai haul pendekatan Masehi jika ada kesulitan. Ya, ini. Nah, perusahaan Petro zakate dan laporan nanggolan perusahaan yang gawe sampah belum surau mungkin pasti pakai pendekatan Masehi ini. Tapi ya ini kalau perhati nih Pak, kalau memakai pendekatan Hijriah ini 12 bulan itu kan kadarnya 2,5% lagi. Tapi kalau pakai Masehi harinya lebih banyak dari Hijriah, lebih 11 hari dari Hijriah, maka ulama kontemporer termasuk Profesor Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhaili niku mengatakan kalau hanya pakai Hijriah 2,5%, kalau pakai haul pendekatan Masehi maka kadar zakatnya 2,57 sampai 2,65%, lebih banyak.
hati-hati Pak, atasan peniru ini. Ya, aku zakat mungkin Maret sih, berarti itu banyak ada Februari. Loh, pendekatan Masehi berarti 2,65%. Lu gede sebab dinoe luwe banyak. Jadi kerja di lulusnya. Kemudian syarat zakat ternak yang nomor 6 as-saumu itu artinya ternak itu mencari rumput sendiri, ya, dibiarkan, ya. Atau besar waktunya ternak itu dalam bertahun mencari makan sendiri, diamal gak kembalan. Nah besok sepotong ya, besok jangan mama hidup boy itu termasuk syarat asal untuk sok besok sok isi asal ini orang ini harus membedakan, ya. Jadi tidak berlaku hewan ternak yang pemiliknya mengkerangkeng di kandang, kemudian rumput dibelikan, tempat makan disediakan. Nah, itu bukan termasuk syarat asal, ya, bukan syarat asal. Atau hewan sampai pakai untuk bajak sawah, dipakai untuk ngangkut darat, maka menurut jumhur ulama termasuk Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1907 itu masih di Rasulullah dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan hewan yang dipakai bajak sawah, hewan yang dipakai ngangkut-ngangkutan, maka itu falam tajidu fiha tidak wajib zakat, ya, tidak wajib zakat. Niki para hadirin rahimakumullah. Makanya kemudian mazhab Syafi'i diterangkan Imam Nawawi, ya, 4 syarat yang harus diperhatikan betul. Kalau Islam aja, ya, untuk Islam merdeka, ya. Syarat nisab, syarat haul, syarat as-saum itu perlu diperhatikan. Sebab apa? Sebab saat ini perkembangan zaman ini, wong ternak niku sing syarat as-saum apa desa-desa, paham ya? Desa iku pun peduse akeh. Nggih, mosok butuh 100 sih. Jangan hilang namanya. Kebanyakan sekarang orang berternak hewan dicatur. Ya sapi, ya wedhus, ya ayam, ya itik, ya bebek, ya ternak. Dan terbukti zakatnya kalau hewan itu bukan dari rumputan yang mana sendiri, maka tidak boleh objek zakat diterapkan 2 zakat. Contoh, itu ternak kena zakat peternakan, itu jualan kena zakat perniagaan, tidak boleh, harus 1 peternakan. Apa? Sampai diternaki bisa Pak, berarti jenengan total setahun 2 yang kena zakat perniagaan, kena zakat perdagangan. Oke, maka dihitung 2,5%. Mosok sapi lagi macam-macam ternak ya, budane Allah api, panganane ya papi, mobilnya ya vitamin kali, masya Allah. Itu derajat asal ada. Berarti itu makan yang diberikan oleh pemiliknya. Jadi kalau dijual bukan zakat peternakan, tetapi zakat perdagangan. Terus mungkin bebek, yo termasuk al-mawasi dalam ternak. Cuma mereka dijual untuk perdagangan, bukan ayam bebek yang disakati, tapi hasil penjualan ayam dan bebeknya. Jadi, itu ya buat para juga memang kemudian wa'amal asmani fasyai'ani, dan ada pun barang berharga ada 2 jenis,
Al-dhahabu emas wal fiddatu perak. Ini tasik umum ya. Maka bab berikutnya itu detail Pak tentang masing-masing zakat. Maka kita coba untuk juga menghitung ya, simulasi untuk menghitung objek zakat. Ini tasik syarat-syarat umumnya. Nah, barang yang bernilai al-asma sama ya berharga itu emas dan perak. Setiap objek zakat orang syarat deh, sami kali zakat tak lalu zakat perak di orang syarat deh. Wasyara itu wujud zakati fiha khamsatu asya, dan syarat-syarat wajib zakat emas perak itu 5 hal. Siji Islam, loro merdeka, otomatis ya. Telu bil uttam dewi sempurna utuh. Papat haul setahun. Nomor 5 nisab. Nah, itu zakat emas dan perak. Hati-hati sing duwe emas duwe perak sing investasi diganti simpenan. Niku ojo sampai gak atau zakat emas peraknya, sebab Gusti Allah pun mengancam walladzina yulqiyana dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiquna, dan tidak diinfakkan emas perak itu fisabilillah di jalan Allah, fabashshirhum, maka kabarkan berita kepada mereka bi'adzabin alimin, dengan azab yang sangat parah. Gusti Allah niki gak main usah ya mereka. Niki kekengan usah. Itu harus dikeluarkan, harus dikeluarkan. Nah, untuk hitungan emas dan perak, itu riwayat sampai ulama hadis.
Oke, sangat kalau pada sebentar, oke. Jadi kanjeng Nabi itu jauh, oke. Lek zakat perak itu 200 dinar, oke. Haul maka zakatnya 5 dinar. Lek emas itu sampai 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar. Lalu kemudian para ulama menghitung zakat emas perak ini 80 gram emas. Nah, apa emas murni, apa emas masak? Niki ulama kontemporer, niku sing dihitung kan baik-baik, emas yang bersifat baik-baik, emas itu dibeli produsen atau dengan jual emas ke pemilik toko emas. Berapa satu gramnya itu berlaku dihitung dalam zakat emas dan perak. Walaupun ada ulama mengatakan zakat emas murni, tapi emas murni jarang, ya yang tahu saja harga baik-baik, emas baik-baik dengan jual emas atau emas, orang kan bisa nabung harga jual emas itu dihitung, ya harga jual baik-baik. Jadi transaksi menjual kembali emas, ya baik dalam bentuk logam mulia, batangan atau perhiasan, itu kepada produsen atau toko emas, ya atau pembelian oleh toko emas sampai jual. Ini jadi anda sampai jual emas, jual toko emas itu harga baik-baik, harga baik-baik oleh ulama kontemporer dijadikan patokan harga 1 gram dari 85 gram emas. Misalnya contoh Pak, harga emas 1.000, harga beli, harga jual 290 atau 250 per gram. Ya, ini pasti kalau harga baik-baik emas di bawah harga jual. Ya, niku contohnya Pak, sampai kesimpulan emas 100 gram, ya, melebihi soke karena minimal 85 gram, masuk jaga. Maka dinilai apa? Konversikan dulu, ya, harga emas gram ke rupiah. Contoh 1 gramnya mau 100.000, harga baik-baiknya kali 100 gram, maka 80 juta atau 100 juta atau 100.000 dikali 25%, ketemu 2 juta. Itu kita simpangan dari harta emas dan perak. Nanti sebelum ditimbang dulu, baru dikonversikan dengan rupiah per gramnya. Nah, 85 gram emas. Tapi emas digawe ribu begitu enggak dihitung zakat. Jadi itu uang gigi emas. Untuk emas apa? Tidak kena. Untuk emas, uang emas tidak kena. Itu tidak kena zakat. Simpenan, digawe meninggal apa-apa diceluk itu termasuk yang kena zakat jika melampaui nisab dan aul. Bagi mungkin manfaat ini waktunya wala akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi bil ahya'i abad. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.